Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Ya semoga baik lah ya kayak admin. Kagak baik sih admin. Coba tuh dikit ya Rek ya. Gimana ya? Tapi nggak apa-apa ya kan tetap kita lanjut ke part ketiga ya kan dari Mikadono wa Angacoro. Gimana nih nasib you dengan tiga saudari Mikadono? Apakah semakin seru atau malah datang masalah lagi? Dan tanpa banyak bacot, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan bersama. Hmm, Walah, cici. Mantap. Setelah pertandingan, Niko sama Hayato juga bicara santai nih bro ya. Niko bilang dia tuh enggak nyangka kalau Yu kalah dengan mudah. Si Haya bilang kalau sebenarnya Yu tuh menyerang satu titik dan itu membuat kaki Haya bengkak bro. Bahkan di sini Haya juga mengatakan kalau alasan lain ingin merekrut Niko adalah karena dia menyukai Niko sejak kecil. Bahkan Haya juga mengatakan kalau alasan lain ingin merekrut Niko adalah karena dia menyukai Niko sejak kecil. Ya, Niko yang masih tidak paham dengan apa yang dikatakan Haya. Haya jelasin kalau dia tuh suka sama Niko dan tadi tuh Niko nembak dia. Niko nembak dia. Haya nembak Niko gitu. Malah nih bocah nggak paham dong. Haya juga nambahin. Kenapa Niko tetap mau di sini? Karena pasti dia masih ingin bersama dengan seseorang dan entah siapa itu. Dan setelah itu Haya pergi dan bilang, sampai jumpa di turnamen lagi. Kali ini gue nggak akan kalah ya. Mendengar itu membuat jantung Niko dagdikduk karena dalam pikiran dia sedang memikirkan Yo. Singkat cerita, Niko tuh sampai di rumah dan membuka pintu. Singkat cerita, Niko tuh sampai di rumah dan membuka pintu. Dia juga disambut nih dengan pesta kemenangan. Ya walaupun banyak luka, tetap dah tuh Yu masak. Bahkan di sini Niko bilang dia akan mengabulkan satu permintaan Yu. Di dalam bayangan Niko, Yu minta buat menemani dirinya selama satu hari. Ya itu hanya di dalam bayangan Niko, oke. Bayangan Miwa sama Kazuki malah makin aneh. Yang dimana Yu tuh minta aneh-aneh gitu bro ya. Sontak Niko minta kalau mereka bertiga harus ikut bersama. Ya tentu aja Yu menerima tawaran itu. Dan dia tuh ingin pergi ke taman hiburan bersama. Anak kecil lah iki, cewek po iki. Kalian jangan capek, Bajir. Tak lama kemudian Mika pun telepon Niko nih ya, yang dimana langsung diangkat sama Yu, yang dimana Yu minta izin buat pergi ke taman hiburan agar mental mereka tuh bisa kembali pulih. Balikin ke anak gua gak? Oke bang. Soal telepon udah kembali ke Niko, Mika bangga nih sana. Niko tuh melebihi ekspektasi dari Mika, yang dimana dia memuji Niko yang pada akhirnya memberikan izin buat pergi ke taman hiburan. Hal itu membuat mereka tuh agak senang bro dan bingung. Mau bagaimana saat pergi ke taman hiburan besok? Singkat cerita, saat hari Minggu mereka pun ke taman nih kan bermain. Di sini Yu sendirian aja, bro. Tiga orang itu di mana, Bang? Sabar, sabar, sabar kawan, sabar. Pertama, Miwa pun datang nih dengan pakaian santai yang sangat manis banget. Terus ini siapa, Bang? Ini Kazuki geblek, masa nggak ngenalin? Kagak, Bang. Makin kawaii, Bang. Tapi Abang suka ya? Aku suka, Bang suka. Neng Kazuki. Mulai kumat, padahal kemarin nggak kumat loh. Ya Allah nih, minum apa ini ya, wo? Lanjut sekarang, Niko nih yang nggak mau kalah dan sama adiknya, kakaknya dengan tampil feminim bro di sini dan membuat Niko paket lengkap lah intinya. Kazuki yang paling paket lengkap, Bang, kau ini. Niko, Kazuki. Niko. Kazuki. Miwa bang. Lanjut aja ya. Lanjut. Di sini mereka bertiga juga punya misi lain, yaitu membuat Yu tersipu dalam liburan kali ini. Emang bisa, Bang? Kita lihat aja nanti bro. Di kesempatan pertama kita dilihatin nih kalau Kazuki ngajak Yu buat pergi ke rumah hantu agar dimana Kazuki itu bisa berpura-pura takut. Akan tetapi jauh dari barangan Kazuki tong, yang dimana malahan Kazuki yang tersipu karena Yu yang sedang nemplok karena ketakutan. Woi, menjauh kau anak kecil. Lanjut ke rencana Miwa yang ngajak Yu buat naik roller coaster, yang dimana nanti Miwa akan berpura-pura lelah saat karena naik roller coaster. Akan tetapi sama aja dong saat udah turun si yang udah terkapar di kursi. Yang pada akhirnya Miwa pun memberikan bantalan ke Yu dan membuat Miwa tersipu. Oke lanjut aja ke step selanjutnya, ini pasti bisa ya kan? Dimana Niko tuh ngajak main cangkir putar, tapi karena terlalu kuat putarannya itu hampir membuat Yu jatuh. Tapi untungnya diselamatkan nih sama Niko, yang pada akhirnya Niko juga gagal karena kecepatan.
Semua usaha para saudari itu membuat Yu tersipu tuh gagal ya kan. Hingga di mana Nico meminta HP Yu dan mengambil foto selfie berempat buat kenang-kenangan. Bahkan mereka bertiga tuh juga mengucapkan terima kasih karena Yu mereka sekarang lebih terlihat seperti saudari. Yang ternyata hal itu membuat Yu bisa tersipu. Yang ternyata hal itulah yang membuat Yu tersipu. Yu dibuat tersipu dengan hal yang sederhana, yaitu adalah ucapan terima kasih dan juga foto. Yu juga senang bisa pergi bareng mereka bertiga. Pada akhirnya sama-sama tersipu dah tuh mereka. Tapi singkat cerita saat di kereta, Miwa pun sedikit mengkhawatirkan sesuatu bro. Apa tuh bang? Kagak tahu, mending lanjut dulu, oke? Setelah liburan kemarin, mereka berdua pun menjadi sangat sumringah banget saat mereka mau berangkat dan merasakan energi yang sangat positif dan sangat hebat. Di sini Yuto juga ngelihat nih tempat makan Miwa yang ketinggalan. Ya langsung aja dah tuh, Yu inisiatif buat mengantarkan ke tempat latihan Miwa. Dan saat di jalan, Yuto juga bertemu nih sama seorang cewek yang dimana dia tuh fokus banget sama bacaannya hingga nabrak tiang. Yu pun mencoba membantu agar tidak jatuh di jalan yang sedang diperbaiki. Ngapain tong? Ya di sini Yu tuh juga ngasih pelum kering nih agar bisa dimakan karena hari yang sangat panas dan langsung cabut. Bahkan nih cowok lagi nih cewek bilang kok bisa ya samaan gitu sarapannya, yaitu sama-sama pelum kering. Nah singkatnya Yu pun sampai nih di tempat latihan Miwa. Di sini Miwa pun sedang bermain dan ada om-om yang bilang kalau Miwa tuh sedang serius. Dan tiba-tiba Miwa pun melakukan ini. Ya berarti itu adalah tanda kalau Miwa udah pasti win bro. Dan bener dong Miwa pun menang setelah itu dan langsung dihampiri sama Yu. Yang hal itu membuat Miwa terkejut. Kok bisa ya kan Yu datang ke sini cuman buat nganterin bekal doang ya kan. Lalu datang juga nih cewek tadi yang ngambil bekal dari Miwa dan bilang kalau inilah penyebabnya Miwa melemah. Dan kenalin namanya itu adalah Yaotome Sakura. Panggil aja Sakura karena admin kagak bisa memanggil Yaotome. Ya, kita panggil aja Sakura. Sakura di sini bilang kalau dia adalah rival dari Miwa. Ya, Miwa bilang kalau dia tuh bukan rival ya kan. Lagian rival apa? Dia udah tanding 100 kali, 100 kali juga itu kalah. Mantap kamu Sakura. Lanjut di sini mereka pun akhirnya makan bekal bersama ya kan. Tapi sebenarnya Sakura aja yang ngintel Miwa ya kan. Dan Miwa bilang, emang kamu punya bekal? Tenang nih, bekal aku yang kubuat. Emang ini makanan bang? Kagak kayaknya. Ini mah udah kayak areng. Hitam banget bro, hitam legam. Pada akhirnya saat mau makan, malah dikagetin anjing dong. Yang membuat nasi kepalnya melompat. Dan Sakura mau nangkep, tapi kesandung. Begitu juga Yu yang mau bantu. Jing ini sih. Mantap. Mereka berdua ini memang sama-sama cerobohnya yang membuat Miwa marah karena bermesra-mesraan di depan Miwa. Lanjut aja, kita dikasih tahu kalau ternyata Sakura adalah lawan final bagi Miwa. Flashback ke masa lalu Sakura dulu nih, yang dimana dia tuh bukan orang jenius kayak Miwa bro. Dia adalah orang yang mirip pasta, yang dimana dia tuh berusaha lebih dari orang-orang jenius. Lanjut, saat di hari perebutan gelar, mereka bertiga tuh bangun pagi buat pergi ke sebuah kuil buat berdoa agar Miwa bisa sukses. Di kuil Sakura tuh juga ada di sana yang buat mereka kaget. Kenapa nih bocah tuh ada di sini gitu bro ya? Sakura bilang kalau dia tuh akan melakukan apapun untuk menang. Entah itu dewa atau penelitiannya buat menang. Bahkan Sakura udah masang banyak tanda tuh di kuil ya kan agar membuat dirinya menang. Sakura juga tanya, "Yu sebenarnya ini siapa? Kok dia tuh deket banget sama keluarga Mikadono?" Yu jawab, dia hanya asisten dari mereka bertiga. Bayarnya triple nih bro ya. Siapa yang mau? Saya. Sakura jawab. Ternyata mereka tuh berbeda. Bagi Sakura, dia tuh tidak mau jadi bayang-bayangan seseorang yang jenius. Karena peran utama dalam kehidupan itu adalah dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Sakura pun pergi. Tapi malah jatuh nih orang. Yu yang mau membantu, ikutan jatuh dong. Yang membuat Kazuya Maniko memiliki aura yang sangat gahar dan langsung berdoa untuk Miwa agar bisa menang. Lanjut saat pertandingan perebutan gelar dimulai di rumah, Yu tuh sedang nonton live. Begitu juga Niko dan juga Kazuki yang ikut nonton tapi gengsi buat nonton bareng. Hingga pada akhirnya Miwa pun menyerah, kalah karena tersudutkan. Tapi tenang, itu belum berakhir bro. Karena untuk menang itu butuh 3 kali menang atau BO5. Di sini Yu tuh mau menjemput Miwa, tapi dihentikan nih sama Niko dan Kazuki yang menerima itu. Menurut Yu, orang jenius tuh beda cara buat menyikapi kekalahan. Tapi saat Miwa sampai di rumah, semuanya pun mau menghibur.
Tapi Miwa bilang kalau dia tuh langsung ke kamar buat berlatih ya kan. Singkat cerita, saat malam hari Miwa pun mau turun karena kehabisan camilan manis. Dan saat membuka pintu, Miwa pun melihat protein dan juga suplemen yang diberikan sama Nico dan juga Kazuki. Dan tentu aja ada bocil kematian, yaitu adalah Yu yang tidur di depan pintu Miwa. Kenapa Yu tidur di sini? Karena buat berjaga bro kalau Miwa mau makanan manis. Kan tinggal taruh di depan aja. Masalahnya makanan manis ini harus dituangkan coklat panas dan keluarlah anak kucing yang sangat lucu. 玉の中はバニラアイスとクッキーです。いただきます。夜食にしちゃ高カロリーでしたね。 Seminggu kemudian babak kedua pun dimulai. Di sini Miwa pun kembali nih menelan kekalahan bro. Yu pun bergegas untuk mendatangi tempat pertandingan tapi Miwa tuh udah pulang dan diberitahu nih sama Sakura. Di sini Sakura bilang kalau Miwa pun telah kalah berturut-turut sama dia. Apalagi permainan Miwa tuh tidak cukup teliti dan mudah dikalahkan sama Sakura. Di sini Yu tuh tidak menghina melainkan berterima kasih. Karena Sakura tidak bilang kalau Miwa tuh mengeluarkan 100% kekuatannya. Dan jika Miwa mengeluarkan 100%-nya, maka Sakura udahlah kalah. Dan Yu pun juga bilang, Miwaku tidak akan kalah hanya karena ini. Cuman asisten ribet amat, sat. Singkat cerita, saat di rumah Yu pun dapat kabar nih kalau Miwa pun kabur dari rumah. Karena Kazuki dan juga Nico bilang kalau ini adalah salah mereka ya kan. Karena udah ya intinya tuh mau menghibur tapi malah memojokkan Miwa bro. Mendengar itu, Yu pun langsung pergi lagi ya kan karena khawatir terhadap Miwa. Yu berpikir kalau Miwa tuh tidur di bawah jembatan, yang padahal bejirlah malah main kucing. Ya, di sini Miwa pun berada di Neko Cafe. Di sini adalah tempat buat Miwa menenangkan diri. Di sini Yu tuh mencoba menyemangati Miwa agar bisa kembalikan mental Miwa bercerita kalau dirinya tuh bermain shogi bukan kayak kebanyakan orang yang melakukan riset atau hidup buat shogi. Bagi Miwa, shogi adalah alat buat mendapatkan pujian dari ayahnya. Bahkan saat masih kecil, Miwa tuh udah dikasih pilihan antara go, shogi, dan juga catur. Bagi Miwa, jika dia bisa menghasilkan, dia akan diperhatikan. Apalagi agar bisa berdiri bersama dengan Nico dan juga Kazuki. Itu adalah alasan Miwa untuk bermain shogi. Miwa juga tahu kalau orang seperti Miwa suatu hari dia pasti akan kalah dan tidak akan bisa menang lagi melawan orang yang hidup hanya untuk shogi. Mendengar itu, Yu pun berterima kasih dan berusaha nih menghentikan air mata Miwa. Yang pada akhirnya Yu bilang kalau tidak akan membiarkan Miwa pulang begitu aja. Singkat cerita, Miwa pun diajak Yu nih ke suatu tempat. Bukan ke tempat yang kalian bayangkan ya. Di sini Yu ngajak Miwa ke tempat belanja ya kan. Yang dimana Yu tuh akan membuatkan oleh-oleh agar Miwa sama saudarinya tuh bisa berbaikan. Di sini Yu tuh juga minta saran, mau dibuatkan apa gitu mereka. Miwa bilang kalau Kazuki mungkin akan suka puding kopi dengan banyak hiasan. Sedangkan Nico akan lebih suka kue mangkok yang sangat lucu dengan ornamen bunga. Miwa juga memilih bahan buat membuat camilan dengan senyuman. Singkatnya, mereka pun datang nih ke sekolah hanya menggunakan wajah Miwa saja dan mereka pun udah bisa diizinin buat masuk gitu. Lalu kenapa mereka milih sekolah? Ya karena biar aman, masa buatnya di rumah nanti nggak hadiah lah. Saat mereka membuat, mereka juga saling bicara nih. Di sini Miwa tanya, walaupun tanpa bakat Yu bisa masak juga ya ternyata. Apakah jangan-jangan bakat Yu itu memasak? Yu menjawab, tidak. Yu bisa masak tuh juga butuh pengorbanan gitu bro ya. Saat kecil dia tuh terus ditinggal sama ibunya dan masak sendiri. Dan hingga suatu kejadian ibunya tuh pulang cepat bro dan mencoba makanan Yu dan mengatakan kalau makanan Yu tuh sangatlah enak. Semenjak itu Yu tuh mencoba nih untuk bisa masak. Walaupun sejak itu juga Yu tidak dipedulikan karena ibunya tuh sibuk kerja terus. Hingga kejadian di mana ibunya sakit dan di rumah sakit dan di mana ibunya tuh meminta agar Yu memasak atau makanan buat Tanjo. Dan semenjak itu Yu tuh terus belajar nih masak buat ibunya yang sedang sakit. Yu juga senang membayangkan wajah ibunya yang senang bro. Yu juga menambahin kalau tadi Miwa juga tersenyumkan saat memilih bahan buat saudarinya. Bahkan Yu juga nambahin kalau Miwa itu adalah orang yang baik karena ingin selalu membuat orang bahagia dan berusaha untuk orang yang dia sayangi. Singkatnya, kue udah jadi Yu malah molor yang membuat Miwa pun jengkel. Tapi Miwa juga membuat sesuatu nih, yaitu adalah kepala Yu yang langsung dicium keningnya sama Miwa. Singkatnya, saat kembali ke rumah Yu tuh malah kena omel ya kan. Tapi tenang, di sini Miwa bilang kalau mereka tuh membuat ini dulu makanya lama. Yang pada akhirnya oleh-oleh itu disambut baik nih sama Kazuki, Nick dan juga Nico. Yang pada akhirnya membandingkan satu sama lain.
Minimal jangan bertengkar karena hadiah, baikan gak sih? Di sini Miwa juga memberikan camilan yang tadi dibuatkan khusus untuk Yu. Tapi saat dilihat-lihat, ini keningnya kok nggak kelihatan. Bener juga, udah makan air ribet sat-sat. Pertandingan ketiga perebutan gelar akan dimulai ya kan. Singkatnya, saat di lorong, Yuniko Kazuki memberikan dukungan penuh. Tapi Miwa malah bilang kalau dia tuh udah nggak peduli lagi nih dengan gelar ini. Kazuki tanya, emang sekarang apa yang sedang kau kejar? Miwa menjawab, rahasia. Dan langsung berangkat menuju tempat pertandingan. Di dalam hati, Miwa tuh memang tidak peduli sama gelarnya. Tapi dia ingin membuat Yu senang karena kalau Miwa menang kali ini, pasti Yu akan tersenyum dan mengucapkan selamat dengan senyuman manisnya. Saat masuk ke dalam, Sakura merasakan aura kalau ini adalah Miwa yang dia kenal. Sebelum bertanding, kita dibawa flashback nih tentang masalah Sakura ya kan, yang dimana saat kecil Sakura itu adalah seorang anak yang sangat ceroboh, hingga dimana dia tuh dikenalkan sama Sogi oleh kakeknya. Awalnya Sakura merasa aneh, kok gini, apalagi pion prajurit, dia tuh hanya bisa berjalan maju ya kan, dan sangat lemah, nggak bisa mundur, nggak bisa kanan kiri, cuman bisa maju. Tapi di sini kakeknya bilang kalau pion atau prajurit jika sampai di kubu musuh, dia tuh akan berubah menjadi jenderal atau emas. Yang dimana dia tuh bisa bergerak bebas bro. Mau ke kanan, kiri, serong kanan. Ya intinya kemanapun dia bisa. Semenjak itu, Sakura pun mulai belajar nih tentang Sogi. Hingga bisa mengalahkan kakeknya. Hingga dimana dia tuh terus bermain dan bertemu sama Miwa. Dan di sini Sakura tuh kalah telak bro. Dan saat itu juga Sakura tuh mulai memiliki tujuan buat mengalahkan orang jenius asli. Bahkan saat duduk di SMP, Sakura tuh juga diajak nih karena nilainya yang sangat rendah. Tapi Miwa datang dan membela Sakura. Bahkan Miwa tidak nganggep kalau Sakura adalah musuhan. Malahnya Miwa muji gerakan Sakura yang menggunakan prajurit sebagai dasar permainan Sogi. Oh, lumayan paham ya bang ya, main. Kagak lah, aku nggak secerdas itu mas, main gitu mas. Main catur aja gua kalah itu kan, lanjut. あんなに大事に使うのあんたくらいっす。だって主役になれるところはなんすかこの方。 Oke, lanjut aja ke pertandingan. Di sini Sakura pun tertekan hingga di mana Miwa sudah menjilat lidah yang berarti tanda Miwa menang. Udah pasti, bro. Dan pertandingan ketiga pun dimenangkan oleh Miwa. Dan kita skip aja ke pertandingan keempat. Miwa pun berhasil nih menang dengan mudah. Dan di pertandingan terakhir, Miwa bisa melakukan semuanya dengan beres dan tetap mempertahankan gelarnya. Saat semua wartawan mau mewawancarai Miwa, Miwa tuh malah tertuju pada satu orang, yaitu adalah Yu. Saat menemukan Yu, Miwa pun langsung datang dan di sini Yu malah menangis karena kemenangan Miwa. Tak lupa Yu pun mengucapkan selamat atas kemenangan Miwa dan tersenyum. Dan itulah yang diinginkan Miwa kali ini. Miwa memegang wajah Yu dan mencium keningnya. Dan hal itu juga dilihat nih sama para saudarinya. Setelah melakukan itu, malah malu sendiri dong. Untungnya ada orang yang datang dan ngucapin selamat dengan bahasa Inggris. Dan di sini Miwa jelasin kalau di luar negeri kecupan di kening itu adalah salam. Yu malah percaya gitu aja dong. Setelah mereka pergi, Miwa pun tak lupa nih memberikan kecupan kepada saudari-saudarinya. Dan Yu memfoto hal tersebut. Di sisi Sakura yang melihat itu, dia masih memiliki api buat ngalahin Miwa. Dan suatu saat, prajurit biasa ini akan menjadi tokoh utama yang akan datang. Lanjut, kayak hari-hari biasanya yang dimana jam 7 Niko udah mencahin genteng, Miwa ngamuk sama Ai, dan Yu membuat smoothie untuk Kazuki. Dan saat dicoba, wuh pahit banget, dan nyuruh Yu buat mencoba. Tapi Kazuki sadar kalau diminum sama Yu maka akan terjadi ciuman tidak langsung. Ya diambil lagi dan diminum sama Kazuki sendiri ya kan. Dan sedangkan Niko yang udah selesai latihan dikasih handuk tuh sama Yu. Dan saat dicium, baru-baru ya, ini bau baru ya. Yu bilang, imut kan baunya maksudnya. Di sini Miwa tuh juga kehabisan camilan nih, dan Yu datang dengan camilan manis. Tapi Miwa tidak bisa karena sedang bermain, yang pada akhirnya mau disuapin sama Yu. Tapi Miwa tidak mau dan milih makan sendiri. Hingga dimana mereka pun akan berangkat nih, dan Yu melihat mereka udah berangkat. Tapi saat membuka pintu, ternyata mereka bertiga pun sedang menunggu Yu keluar dan mengucapkan, Ittekimasu. bagi Yu, dia tidak tahu apa-apa arti dari keluarga bahagia.
Apakah inikah yang dimaksud dengan keluarga bahagia? Ya, kita tuh juga dilihatin nih kala Sakura akan menginap dan mengawasi Miwa sebagai rival. Karena bagi Sakura, riset rival itu juga penting, bro. Dan begitulah bro ya keseharian hidup bersama tiga saudari Mikadono yang sangat jenius. Ya kelihatannya kuat, pinter, dan gak gampang goyah. Tapi ternyata kalau urusan perasaan dan rumah tangga emang agak hancur ini bro ya. Dan di sini Yu juga bukan cowok spesial dan kuat aneh. Dia tuh cuman baik, tulus, dan hadir tanpa pamrih. Dan justru hal kecil itu yang bikin satu persatu pertahanan mereka itu juga runtuh, Bo. Kadang yang bikin orang jatuh hati bukan rayuan, tapi perhatian yang sangat konsisten. Akhir kata, Mikadono Sanshima Angai Coro ngingetin kita kalau perasaan manusia itu sederhana, asal tulus, asal sabar, asal gak maksa gitu bro. Ya, mantap banget. Kalau kalian suka anime romcom ringan kayak gini kan, apalagi dengan you ya kan, ya gua lah itu. Dan jangan lupa buat di like dan di komen dan di subscribe, oke bro. Dan jangan lupa, mari kita katakan bersama. Wala cici. Mantap. Dan sampai jumpa di kisah cinta absurd berikutnya. Gua Tra, gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gua pamit diri ya kan. Bye-bye semuanya. Intinya gua Kazuki ya. Oke? Mantap. Paling teraka dua cowok yang cuman jadi penonton cinta orang lain. Wen ya. Oke, tanpa bacot. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.